Ya, ketemu lagi sama Dr. Hendrik di channel Smart Edu. Hari ini saya akan bahas kenapa banyak orang tua sekarang mulai banyak daftarin anak-anaknya untuk les di Smart Edu. Begitu pula sekarang banyak guru kerjasama dengan program ini untuk mengajari siswa-siswinya, mulai dari cara mengajar yang mudah dan bagaimana siswa-siswinya bisa dapat berikat yang sangat bagus. Tentu hari ini pun kita akan bahas soal-soal, terutama soal-soal yang sulit hanya dalam hitungan detik untuk SD, SMP, dan SMA. Ya, min 5 tambah 4 tambah min 5. Cung yang udah. Cung yang bisa. Udah belum? Udah belum? Kalau gitu jawab bareng-bareng. Min 5 tambah 4 tambah min 5. Berapa jawabannya? Yang bisa ngacung. Bingung ranking satunya yang mana sekarang? Jawab bareng-bareng. 1/3 tambah 1/4. Ya, ini adalah beberapa alasan kenapa sekarang mulai banyak orang tua daftarin anaknya belajar di Smart Edu. Yang pertama adalah setiap materi dapat dipelajari dengan tampilan yang jelas. Walaupun sinyal di daerahnya jelek, nanti materi tetap sampai dan tetap bisa dipelajari. Dan yang paling penting adalah materi tidak akan memberatkan handphone. Jadi berapapun banyak materi pembahasan ataupun video, handphone memorinya tetap aman. Kelemahan belajar online biasanya ada di sinyal atau kita waktunya tidak pas. Nah, belajar di programnya Smart Edu ketika anak nggak bisa hadir di kelas atau karena sinyal buruk, materi tetap bisa dipelajari kapanpun, atur sendiri waktunya. Dan kalaupun ada pertanyaan, bisa bertanya di luar jam belajar di kelas ya. Nah, ini adalah salah satu alasan penting kenapa banyak orang tua sekarang daftarin anaknya les Edu adalah karena biaya yang murah dan sangat terjangkau oleh siapapun. Dan yang terakhir, tentu karena setiap materi, bab apapun matematika bisa dikuasai dengan sangat mudah dan sangat cepat, otomatis nilai meningkat drastis di kelas. Oke, langsung aja kita ke materi. Ada 4 soal di depan, kira-kira berapa lama kamu mengerjakan? Nah, kita akan bahas, walaupun ini kita bahas dengan cepat, tekniknya akan kita bahas pelan-pelan supaya kamu paham. Oke, kita akan bahas mulai dari soal nomor 1, urutkan dari yang terkecil. Mulai dari 0,75, 48%, 2/7, 0,9, 3/5, sampai 1/3 ya. Bagaimana cara mengurutkan dari yang terkecil dengan mudah? Walaupun kita pakai teknik yang cepat, tapi saya akan bahas pelan-pelan supaya kamu paham. Kuncinya adalah untuk mengurutkan pecahan persen desimal. Di sekolah kadang kita harus ubah semuanya ke persen, ke desimal, atau ke pecahan. Kalau ubah ke pecahan harus menyamakan semua penyebut, ubah ke persen belum tentu kamu bisa semuanya, dan seterusnya. Ternyata rahasianya adalah kalau kamu bisa pahami, tentu di kelas akan belajar secara pemahaman ya. Karena durasi saya langsung bahas secara cepat. Kuncinya adalah lingkari 2 angka. Gimana caranya? Tinggal lingkari aja 2 angka, beres. Lingkari 2 angka, beres. Nah, ini kan 9 1 angka, tambahin 0 jadi 2 angka, beres. Setiap yang pecahan kamu tinggal tambahkan 0 pada pembilangnya. Nah, kita tinggal bagi satu-satu supaya dapat angkanya. 20 dibagi 7 yang paling dekat 2, 1 angka berarti tambahin 0. Lebihnya kasih tanda plus. Oke, beres. 30 dibagi 5 adalah 6. 1 angka harus 2 angka, tambahin 0. Pas ya 6. Nah, terakhir 10 dibagi 3 adalah 3. Karena 1 angka tambahin 0, lebihnya kasih plus, satunya pindahin, dan selesai. Kamu bisa lihat hanya dalam hitungan detik kamu bisa jawab dengan mudah. Coba kita lihat ya. Yang pertama adalah
yang paling kecil 20 ya. Berarti yang paling kecil adalah 2/7. Lalu ke 48% ya. Yang kedua adalah 48. Yang ketiga adalah 60 ya, 3/5. Lalu ke 0,75. Yang berikutnya adalah 90. Yang paling besar 130 ya, 1/3. Nomor 1 selesai. Berhasil kita urutkan ya. Jadi mulai dari ini nilainya 20. Lalu kita ke 48. Lalu ke 60. Lalu ke 75. Ke 90 dan 1/3. Nomor 1 selesai. Kita lanjut nomor 2, 3 dan seterusnya. Kita akan bahas nomor 2. Hitung akar pangkat 3 dari 12.167 ditambah akar pangkat 3 dari 21.952. Caranya adalah coret puluhan dan ratusannya, coret puluhan dan ratusannya. Beres, angka depannya, angka belakangnya kita tinggal hitung akan jadi berapa dengan teknik ini ya. Oke, pertama adalah lihat belakangnya 7. Kamu tinggal ngitung 7 kali 7 kali 7 ambil belakang. 7 kali 7 49, belakangnya 9 kali 7 63, ambil belakangnya 3. Paham ya? Nah, sekarang tinggal berpikir berapa kali berapa kali berapa yang paling mendekati 12. Jawabannya 2, karena 2 kali 2 kali 2 8. Jadi akar pangkat 3 dari 12.167 adalah 23. Nah, kita lanjut nomor 2. Nomor 2, masih nomor 2 ya. Belakangnya 2, berarti kita tinggal ngitung aja. 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Nah, tinggal 21. Lagi-lagi kita mikir berapa kali berapa deket 21. Jawabannya 2 lagi, karena kalau 3 sudah lebih. Maka ini hasilnya 28. Jadi jawabannya adalah 23 tambah 28, jawabannya 51. Dan selesai. Mudah ya? Kita bahas nomor 3 ya. Ini soal yang baru kemarin dikonsulkan sama siswa, soal cerita yang susah katanya. Oke, kita bahas. Adik bersepeda dengan kecepatan 10 km per jam, berangkatnya pukul 6. Kakaknya menyusul 1 jam kemudian dengan kecepatan 15 km per jam. Pukul berapakah kakak menyusul adik? Menyusul adik itu artinya ketemu di jarak yang sama. Nah, tinggal ketemu di jarak yang sama itu dicari dengan KPK. Ya sudah, kita cari. Ini 10 km per jam, artinya 10 km tiap jam. Ini 15 km tiap jam. Sebetulnya pakai logika juga nyampe. Contoh lihat ya. Ini adalah adik, ini adalah kakak. Adik dulu berangkat 10 km per jam. Jadi 1 jam 10 kilo, 2 jam 20 kilo, 3 jam 30 km. Nah, yang si kakak 1 jam dia 15 kilo, 2 jam udah 30 kilo. Ya, jadi kalau kakak nyusul cukup 2 jam, kalau di adik berarti kesusul dalam 3 jam. Karena 30 kilonya ketemu di 3 jam oleh adik. Jadi, nah, tinggal jam 6 tambah 3 kalau adik, jam 9. Kalau kakak karena berangkat 1 jam kemudian dari jam 7. Tambah 2 karena kalau kakak nyampe 30 km cuma 2 jam, tambah 2 pukul 9. Nah, bagaimana dengan kalimat matematikanya kalau kita mau bahas itu pemahaman dulu. Nah, sekarang cara cepatnya gampang. Ternyata caranya adalah pakai KPK. Kita hitung KPK 10 dan 15. Pakai cara cepat. Mana yang paling besar? 15. Bisa nggak dibagi 10? Nggak bisa. Berarti 15-nya kali 2. Jadi 30. Lihat video tentang pembahasan KPK. 30 dibagi 10 bisa. Selesai. KPK-nya adalah 30. Maka pukul berapa akan kesusul? Gampang. Tinggal dibagi aja, ngitung waktu. 30 dibagi 10 menurut jam adik, yaitu 3. Berarti jam adik 6, dia berangkat jam 6, 3 jam kemudian. Maka kesusul pukul 9. Kalau lihat di jam kakak, dia berangkat jam 7, ngitungnya dibagi kecepatan kakak. 30 dibagi 15, 2. Maka kesusul pukul 9. Tuh, hasilnya sama. Jadi kakak nyusul adik pada pukul 9. Nah, kita lanjutkan lagi nomor 4. Oke, sekarang kita akan bahas soal yang terakhir. Nah, ini juga banyak sering menyulitkan siswa dalam belajar. Tapi nggak usah khawatir, kita akan bahas dengan mudah ya. Kita kerjakan dulu yang ini. Oke, langkah pertama adalah kali silang. 3 kali 2 adalah 6, 5 kali 1 adalah 5 pengurangan. Jadi 6 kurangi 5 adalah 1, penyebutnya kita kalikan, 5 kali 2 adalah 10. Lanjut, depannya dikurangi sesuai soal. 27 dikurangi 14 adalah 13. Tinggal ditambah 13 1/3. Kita kali silang lagi, 1 kali 3 10 kali 1. Jumlahkan 13 per 10 kali 3 30. Tinggal 13 tambah 13 26. Dan selesai. Mudah ya. Kita lanjutkan materi SMP. Bagaimana soal-soalnya bisa dijawab dengan mudah dan cepat. Ini kita akan bahas 4 soal SMP yang kadang membuat siswanya suka pusing nih. Oke, kita bahas nomor 1. Ini adalah bah fungsi
Fx adalah X tambah B, F7-nya 40, F12-nya 65. Hitunglah berapakah A tambah B. Biasanya kita pakai teknik eliminasi dan substitusi ya. Cuman karena durasi tentu saya nggak akan bahas dengan teknik itu. Dan kita akan bahas dengan tekniknya Smart Edu. Oke, tetap di kelas kamu akan belajar dulu pemahaman seperti apa, teknik eliminasi gimana, substitusi gimana, baru belajar teknik edunya. Nah, karena ini di YouTube dan waktu yang terbatas, saya akan bahas singkat aja. Cara nyari A, terutama buat di ujian, kita pakai teknik ini lebih mudah ya. 65 kurangi 40 adalah 25, dibagi 12 kurangi 7 adalah 5, maka A-nya adalah 5. Beres? Bagaimana cara nyari B? Cara nyari B adalah 5-nya kita pindahkan dulu ke atas 7 atau 12, suka-suka ya, saya pindahin ke 7 aja. Ini teknik substitusi. Caranya tinggal kita kurangi. Berapakah 40 dikurangi 7 kali 5? 7 kali 5 itu 35. Jadi 40 kurangi 35 adalah 5. Jadi A tambah B-nya adalah 10. Selesai nomor 1. Wow, ternyata mudah ya. Nomor 2, buatlah persamaan garis yang tegak lurus terhadap 2X tambah 4Y sama dengan 8. Dan melalui 4, min 2. Oke, rumusnya persamaan garis itu prinsipnya gini. Banyak banget rumus di gradien dan garis yang kadang siswa bingung. Padahal intinya cuma kayak gini. Persamaan garis itu cuma butuh gradien dan titik. Saya ulangi, persamaan garis itu cuma butuh gradien dan titik. Karena tegak lurus, kita cari gradien tegak lurus. Rumusnya panjang, padahal cuma 4 bagi 2. Beres, ini adalah gradien tegak lurusnya. Jadi gradien tegak lurusnya 2, titiknya 4, min 2. Maka persamaan garisnya adalah, bayangkan segampang ini. Karena gradiennya 2, maka menjadi 2X min Y. Sama dengan 2 kali 4 berapa? 8. 8 dikurangi min 2, kurangi min 2, berarti artinya ditambah 2, kurangi min 2, berarti artinya tambah 2. 8 tambah 2 adalah 10. Dan selesai persamaan garisnya. Semudah ini. Buat kamu anak SMP yang tahu sulitnya pelajaran ini pasti ngerti bahwa ini sangat mudah dengan teknik ini. Oke, nomor 3, ini anak SMP kelas 9 ya. Oke, padahal segampang ini cara menjawabnya. Pertama, ubah 3-nya ke bentuk akar. 3 itu akar 9, tinggal dikurangi aja. 9 kurangi 3 adalah 6. Lalu kalikan atas dan bawah. 6 kali 3, minnya jadi plus akar 3. Coret-coret, hasilnya 3 plus akar 3. Dan selesai lagi nomor 3. Nah, terakhir kita akan bahas nomor 4. Ada sebuah kerucut dengan jari-jari 7, tinggi 24, garis pelukisnya udah dihitungin 25 pakai Pitagoras ya. Hitunglah luas permukaan kalau kamu nggak hafal rumusnya. Nah, inilah kelemahannya kalau kita belajar mengandalkan rumus. Selama ini banyak banget metode yang dipelajari di berbagai tempat harus menghafalkan rumus. Dan ketika lupa rumusnya terus apa yang akan kamu lakukan? Nah, pahami baik-baik, nanti di Edu tetap belajar pemahamannya dulu, teknik cara ngerjainnya, dan kita bahas pakai cara Edu. Langkah pertama adalah bikin garis tambahan. Ya, anggap aja garis pelukis tambahan. Yang panjangnya adalah menjumlahkan jari-jari dengan garis pelukis, yaitu 75 tambah 7 tambah 25, yaitu 32. Nah, udah selesai. Cara ngitung luas permukaannya tinggal gini aja. Kaliin, beres. Jadi 32 kali 7 pi. Beres ya. Ini dikaliin. Atau 32 kali 7 dikali 22 per 7. Coret-coret. Berarti hasilnya tinggal ngitung 22 kali 32 ya. 4 tambah 6 berarti 10 ya. Jadi 6, 10, 4, 704. Dan selesai. Nah, yang nggak ngerti cara cepat ngitung perkalian, nonton aja video-video Smart Edu yang sebelumnya, banyak banget teknik perkalian ya. Dan selesailah nomor 4. Kita lanjut, tinggal soal SMA. Bahas terakhir yaitu materi untuk SMA. Nomor 1, hitung akar dari X kuadrat tambah 4X tambah 1 sama dengan 0. Biasanya untuk nyari akar X1, X2, mereka pakai min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Kalau hafal, kalau nggak hafal susah ya. Oke, karena di otak kita biasanya cuman ini satu-satunya rumus. Boleh dicek di buku manapun ya. Oke, walaupun sebetulnya ada teknik-teknik yang lain ya. Oke, kita akan bahas bagaimana Edu membahas ini dengan sangat mudah dan cepat. Perhatikan baik-baik, ternyata mudah. Plus ganti min, setengahnya 4 adalah 2. Plus minus akar 2 kuadrat 4 kurangi 1 3. Nomor 1 beres, semudah itu. Ya, tentu nanti belajar dulu secara pemahaman dan konsep. Nah, ini karena waktu terbatas, langsung aja kita bahas nomor 2. Ternyata segampang ini ya. 3 log 7 adalah A, berapakah 81 log 49? Gampang. 7 ke 49 adalah 7 pangkat 2. Dibagi 3 ke 81 adalah 3 pangkat 4. Kalikan A. Dan selesai, jawabannya adalah setengah A. Nomor 3, hitung hasil dari, nyebutinnya aja panjang. Langsung aja kita bahas. Hitung hasil dari tangan 75, sin 30, dan seterusnya. Coret-coret, sin 45 adalah setengah akar 2, sin 30 adalah setengah.
Coret-coret, cos 45 adalah setengah akar 2, cos 60 adalah setengah. Jadi ini coret-coret, coret-coret, habis jawabannya 1. Tinggal soal yang terakhir. Sampai di nomor yang keempat, tinggal kita bahas. Yang pertama adalah lihat akarnya ada di atas, berarti 1/2 kali nilai akar. Masukin 2-nya supaya kita tahu nilai akarnya ya. 2 kuadrat 4 kali 2 8, 8 kurangi 4 adalah 4, akar 4 adalah 2. Dikalikan turunannya, oke. 2x kuadrat kalau kamu turunin jadi 4x kan, jadi min 4x karena ada minus depannya, dan ini turun jadi 1 dan selesai. Tinggal 2-nya kamu masukin ke atas, maka hasilnya adalah coret-coret min 4 kali 2 min 8 dibagi 2 kali 2 adalah 4, hasilnya minus 2. Oke, selesai pembahasan kita SD, SMP, SMA. Ternyata semudah ini ketika kamu dipelajari di kelasnya Smart Edu. Udah ada kelas online-nya, udah banyak rumah pintar Smart Edu-nya. Silakan untuk yang mau mengikuti kelas hubungi aja Rumah Pintar Smart Edu.